Pagi itu, hujan tipis membasahi halaman kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Langit tampak abu-abu, seolah ikut menyimpan beban besar yang akan diumumkan siang nanti. Di dalam gedung berlantai tinggi itu, suasana rapat sudah memanas sejak subuh. Di ruang rapat utama lantai 7, Dr. Arman Prasetyo, Deputi Bidang Pangan Nasional, duduk tegak di kursinya. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menyimpan ketegangan. Di hadapannya, layar besar menampilkan grafik stok beras nasional, proyeksi panen, dan data impor 5 tahun terakhir. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, hari ini, angka-angka itu akan menentukan arah Asia Tenggara. Mulai hari ini, ujar Arman dengan suara berat namun mantap, Indonesia menghentikan impor beras luar negeri. Kalimat itu seketika membuat ruangan sunyi. Beberapa pejabat saling bertukar pandang. Ada yang menghela napas lega, ada pula yang terlihat khawatir. Keputusan ini sudah dibahas berbulan-bulan, tapi ketika resmi diucapkan, dampaknya terasa jauh lebih besar dari sekadar kebijakan ekonomi. Bagi pemerintah Indonesia, langkah ini adalah puncak dari ambisi panjang, kemandirian pangan. Stok nasional dinyatakan aman. Gudang-gudang Bulog penuh. Petani mulai merasakan harga gabah yang lebih stabil. Namun di balik semua itu, Arman tahu satu hal, keputusan ini tak hanya berdampak di dalam negeri. Beberapa jam setelah pengumuman resmi dirilis, reaksi datang dari luar negeri. Di Bangkok, Narin Chaiwat, analis perdagangan pangan ASEAN, menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Ia membaca ulang berita yang sama, memastikan tidak salah tafsir. Indonesia, negara dengan penduduk terbesar di kawasan, berhenti mengimpor beras. Artinya, peta distribusi pangan regional akan berubah drastis. Ini bukan kabar biasa, gumam Narin. Ini sinyal besar. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai pemain kunci dalam arus beras Asia Tenggara. Saat Indonesia membeli, pasar bergerak. Saat Indonesia berhenti, pasar bisa terguncang. Negara-negara tetangga yang selama ini bergantung pada keseimbangan perdagangan regional kini mulai menghitung ulang cadangan mereka. Kembali ke Jakarta, Arman melangkah keluar ruang rapat menuju balkon gedung. Dari ketinggian, ia melihat lalu lintas ibu kota yang padat, simbol dari 270 juta lebih rakyat yang harus dijamin pangannya. Di benaknya terlintas wajah Pak Wiryo, petani di Karawang, Jawa Barat, yang pernah berkata padanya, "Kami cuma mau hasil panen kami dihargai di negeri sendiri." Kalimat itu menjadi salah satu alasan Arman berdiri di posisi ini hari ini. Namun ia juga sadar, keputusan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, Indonesia menguat. Di sisi lain, kawasan ASEAN mulai resah. Beberapa negara telah mengirim sinyal diplomatik halus, meminta klarifikasi. Ada yang khawatir harga beras akan melonjak. Ada pula yang takut pasokan dalam negeri mereka terganggu. Di Manila, Maria Lopez, jurnalis ekonomi regional, menyiapkan headline besar untuk keesokan hari. Di Hanoi dan Phnom Penh, diskusi serupa berlangsung. Semua mata kini tertuju pada Jakarta. Indonesia mungkin hanya menutup satu pintu impor. Tapi bagi Asia Tenggara, pintu itu selama ini menjadi penyangga keseimbangan. Arman menghela napas panjang. Ia tahu, ini baru permulaan. Keputusan hari ini akan memicu gelombang, bukan hanya di pasar, tapi juga di meja diplomasi, di dapur rakyat, dan di masa depan pangan kawasan. 3 hari setelah pengumuman dari Jakarta, suasana di kawasan Asia Tenggara berubah drastis. Keputusan Indonesia menghentikan impor beras bukan lagi sekadar berita ekonomi, ia telah menjelma menjadi isu politik dan sosial di banyak negara. Di Bangkok, ruang rapat Kementerian Perdagangan Thailand dipenuhi suara debat. Narin Chaiwat, analis perdagangan pangan ASEAN yang sebelumnya hanya mengamati dari balik layar, kini duduk langsung dalam rapat darurat. Di hadapannya, grafik harga beras regional menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, garisnya menanjak tajam sejak Indonesia menutup keran impor. Pasar bereaksi lebih cepat dari perkiraan, kata Narin dengan nada serius. Bukan karena kekurangan beras hari ini, tapi karena ketakutan akan besok. Thailand, Vietnam, dan Kamboja selama ini saling terhubung dalam rantai perdagangan beras kawasan. Namun Indonesia adalah penyeimbang terbesar. Ketika negara sebesar Indonesia berhenti membeli dari luar, pasokan global bergeser, kontrak dagang berubah, dan spekulan mulai bermain. Sementara itu di Manila, antrean panjang mulai terlihat di beberapa pasar tradisional. Maria Lopez, jurnalis ekonomi yang sejak awal mengikuti isu ini, menyusuri lorong pasar Quiapo dengan kamera kecil di tangannya. Ia melihat wajah-wajah cemas para pedagang. Harga naik sejak kemarin,
kata seorang pedagang beras sambil menunjuk karung setengah kosong. Kami belum kehabisan, tapi pembeli sudah panik. Maria mencatat semua itu. Ia tahu, kepanikan seringkali lebih berbahaya daripada krisis itu sendiri. Kembali ke Jakarta, Dr. Arman Prasetyo berdiri di depan meja kerjanya, menatap peta Asia Tenggara yang terpajang di dinding. Ponselnya tak berhenti bergetar. Undangan pertemuan virtual, permintaan wawancara, hingga pesan diplomatik berdatangan silih berganti. Negara tetangga mulai merasakan tekanannya, ujar salah satu stafnya pelan. Arman mengangguk. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Namun yang mengejutkannya adalah kecepatan efek domino tersebut. Dalam hitungan hari, harga kontrak beras regional berubah, media asing ramai membahas langkah berani Indonesia, dan beberapa pemerintah mulai mencari alternatif darurat. Di Hanoi, rapat lintas kementerian digelar hingga larut malam. Di Phnom Penh, isu beras mulai masuk dalam pidato pejabat negara. Di Kuala Lumpur, pengamat ekonomi memperingatkan bahwa ketergantungan kawasan terhadap stabilitas Indonesia selama ini terlalu besar. Namun bagi Arman, tekanan terbesar bukan datang dari luar negeri, melainkan dari waktu. Musim tanam berikutnya masih harus diawasi. Cuaca tak bisa dikendalikan. Sekali saja terjadi gagal panen, Indonesia akan menjadi sorotan yang sama kerasnya, bahkan lebih kejam. Di sela kesibukannya, Arman teringat kembali Pak Wiryo di Karawang. Petani itu sempat mengirim pesan singkat 2 hari lalu, harga gabah mulai bagus, Pak. Kami senang, tapi semoga kebijakan ini kuat sampai akhir. Pesan sederhana itu menjadi pengingat bahwa di balik kegaduhan regional, ada jutaan petani Indonesia yang menggantungkan harapan pada keputusan ini. Namun Asia Tenggara tidak tinggal diam. Di Bangkok, Narin menerima bocoran bahwa beberapa negara ASEAN mulai mendorong pembahasan khusus di tingkat regional. Bukan untuk melawan Indonesia secara terbuka, melainkan mencari jalan agar keterguncangan ini tidak berubah menjadi krisis terbuka. Jika Indonesia bertahan dengan kebijakan ini, pikir Narin, ASEAN harus beradaptasi, atau menderita. Sore itu, hujan kembali turun di Jakarta. Dari jendela kantornya, Arman melihat langit yang sama kelabunya seperti hari pengumuman. Ia tahu, kebijakan ini telah melewati titik tak bisa kembali. Indonesia telah melangkah. Dan kini, seluruh Asia Tenggara sedang belajar menyesuaikan langkahnya. Seminggu setelah Indonesia menghentikan impor beras, suasana di kawasan Asia Tenggara memasuki fase baru. Kepanikan awal mulai berubah menjadi perhitungan dingin. Para pemimpin negara, analis ekonomi, dan diplomat kini tidak lagi bertanya apa yang terjadi, melainkan apa arti langkah Indonesia sebenarnya. Di Jakarta, Dr. Arman Prasetyo menghadiri pertemuan tertutup di gedung yang sama, lantai 7 Kemenko Perekonomian. Namun kali ini, tidak ada kamera, tidak ada siaran pers. Yang hadir hanya segelintir pejabat senior, perwakilan Kementerian Luar Negeri, dan analis strategis nasional. Di layar besar, peta Asia Tenggara kembali ditampilkan. Kali ini bukan grafik stok, melainkan jalur perdagangan beras, pelabuhan utama, dan negara-negara yang paling rentan jika pasokan terganggu. Beras bukan lagi isu pangan, ujar salah satu diplomat senior. Ini sudah masuk wilayah pengaruh regional. Arman mendengarkan dengan tenang. Ia tahu arah pembicaraan ini. Selama puluhan tahun, kawasan ASEAN dikenal sebagai wilayah yang relatif stabil dalam urusan pangan, karena saling bergantung dan saling mengimbangi. Namun ketergantungan itu diam-diam menciptakan satu kenyataan pahit, Indonesia adalah porosnya. Ketika Indonesia berhenti mengimpor, bukan berarti dunia kehabisan beras. Tapi arusnya berubah. Kontrak dagang bergeser. Negara-negara yang biasa mengandalkan fleksibilitas pasar regional kini harus bersaing lebih keras di pasar global. Dan dalam persaingan itu, tidak semua negara punya daya tawar yang sama. Di Bangkok, Narin Chaiwat duduk di sebuah kafe dekat Sungai Chao Phraya, membuka laptopnya sambil memandangi laporan terbaru. Ia baru saja menyelesaikan analisis internal untuk Forum Ekonomi ASEAN. Judul dokumennya singkat namun tajam. Indonesia dan kelahiran kekuatan pangan baru di Asia Tenggara. Dalam laporannya, Narin menulis bahwa kebijakan Indonesia telah menggeser posisi beras dari sekadar komoditas menjadi alat negosiasi tidak langsung. Bukan ancaman terbuka, bukan sanksi, tapi pesan yang jelas, siapa yang mandiri, akan memimpin. Indonesia tidak menekan siapapun, gumam Narin. Tapi semua orang merasakannya. Sementara itu di Manila, Maria Lopez mulai mendapat akses ke narasumber tingkat tinggi. Seorang pejabat kementerian, yang meminta namanya dirahasiakan, mengakui bahwa negaranya kini sedang menyiapkan skenario terburuk.
Kami tidak menuduh Indonesia, kata pejabat itu. Tapi kami sadar, selama ini kami terlalu nyaman. Maria tahu, kalimat itu akan menjadi kutipan penting. Ini bukan soal menyalahkan Indonesia, melainkan kesadaran kolektif bahwa kawasan telah lama menggantungkan stabilitasnya pada satu negara besar. Di dalam negeri Indonesia sendiri, kebijakan ini mulai dipandang dengan sudut yang berbeda. Media nasional mulai menulis tentang kedaulatan pangan, bukan lagi sekadar harga beras. Petani seperti Pak Wiryo di Karawang kini sering diundang dalam diskusi publik. Suaranya mewakili jutaan orang yang selama ini jarang terdengar. Kalau negeri ini bisa berdiri di kaki sendiri, katanya dalam sebuah forum lokal, kenapa tidak? Namun Arman tahu, setiap kekuatan baru selalu datang bersama risiko baru. Jika Indonesia gagal menjaga produksi, jika cuaca ekstrim datang lebih cepat, atau jika distribusi terganggu, maka posisi strategis ini bisa berubah menjadi bumerang. Di meja kerjanya malam itu, Arman membuka pesan terbaru dari Kementerian Luar Negeri. Beberapa negara ASEAN mengusulkan pembahasan khusus soal ketahanan pangan regional. Bahasanya sopan, nadanya bersahabat. Tapi di balik kata-kata diplomatis itu, Arman membaca kegelisahan. Indonesia kini tidak lagi sekadar anggota ASEAN. Ia telah menjadi penentu arah. Dan di dunia geopolitik, penentu arah selalu diawasi oleh kawan dan lawan, oleh pasar dan sejarah. Arman menutup laptopnya perlahan. Ia sadar, keputusan menghentikan impor beras telah membawa Indonesia ke panggung yang lebih besar dari yang dibayangkan banyak orang. Beras telah berubah makna. Dari makanan pokok, menjadi kartu strategis. Dan permainan ini, baru saja dimulai. 2 minggu setelah kebijakan stop impor beras diberlakukan, Indonesia belum goyah. Namun di balik wajah tenang pemerintah, retakan kecil mulai terlihat, baik di dalam negeri maupun di panggung regional. Di Jakarta, Dr. Arman Prasetyo duduk sendirian di ruang kerjanya hingga larut malam. Tumpukan laporan menutupi meja, prediksi cuaca ekstrim, potensi El Nino, distribusi stok antar provinsi, hingga analisis skenario terburuk jika panen berikutnya tidak sesuai target. Di layar komputernya, satu grafik terus menarik perhatian, kurva risiko. Kemandirian selalu mahal di awal, gumamnya pelan. Tekanan kini datang dari dua arah. Dari luar, negara-negara ASEAN mulai lebih vokal, meski tetap dibungkus bahasa diplomatik. Dari dalam negeri, suara pro dan kontra semakin keras. Di Karawang, Pak Wiryo merasakan langsung sisi lain kebijakan ini. Harga gabah memang membaik, tapi biaya produksi ikut naik. Pupuk mahal, cuaca tak menentu, dan distribusi hasil panen belum sepenuhnya lancar. Kami dukung negara, kata Pak Wiryo kepada wartawan lokal. Tapi kami juga manusia. Kalau gagal panen, siapa yang tanggung? Pernyataan itu cepat menyebar ke media nasional. Dalam hitungan jam, diskusi publik memanas. Ada yang menyebut kebijakan ini sebagai langkah berani. Ada pula yang menyebutnya terlalu berisiko. Sementara itu di Bangkok, Narin Chaiwat mengikuti pertemuan informal para analis dan mantan diplomat ASEAN. Tidak ada bendera, tidak ada protokol resmi, justru di ruang seperti inilah kegelisahan paling jujur terucap. Indonesia sekarang memegang kendali, ujar seorang mantan pejabat kawasan. Masalahnya, apakah mereka siap memikul tanggung jawab regional? Narin mencatat kalimat itu. Dalam analisisnya, ia menyebut bahwa jika Indonesia berhasil menjaga stabilitas, maka reputasinya akan melonjak tajam. Namun jika gagal, dampaknya tidak hanya domestik, kepercayaan kawasan bisa runtuh. Di Manila, Maria Lopez mendapat bocoran bahwa beberapa negara ASEAN mulai menyiapkan jalur impor alternatif dari luar kawasan. Langkah ini bukan untuk melawan Indonesia, melainkan sebagai asuransi politik dan ekonomi. Ini bentuk adaptasi, tulis Maria dalam laporannya. ASEAN sedang belajar hidup tanpa penyangga yang selama ini mereka andalkan. Kembali ke Jakarta, Arman menghadiri rapat terbatas dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri. Isinya sensitif. Beberapa negara tetangga mengusulkan pembentukan mekanisme cadangan pangan regional, secara tidak langsung meminta Indonesia ikut berperan aktif, bahkan berbagi stok jika krisis terjadi. Bahasanya halus, kata seorang diplomat. Tapi intinya jelas, mereka berharap Indonesia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Arman terdiam. Ia paham betul posisi Indonesia kini unik sekaligus rawan. Terlalu lunak, petani dalam negeri bisa kecewa. Terlalu keras, hubungan regional bisa merenggang. Di luar gedung, hujan Jakarta kembali turun. Sama seperti hari pertama kebijakan ini diumumkan. Bedanya, kali ini hujan terasa lebih berat. Di rumahnya malam itu, Arman membuka kembali pesan lama dari Pak Wiryo.
Kalimat sederhana itu kini terasa jauh lebih dalam. Semoga kebijakan ini kuat sampai akhir. Akhir yang mana? Akhir musim tanam? Akhir tekanan diplomatik? Atau akhir dari kenyamanan lama Asia Tenggara? Indonesia telah memilih jalannya. Namun jalan ini bukan jalan lurus. Ia berliku, licin, dan penuh ujian. 1 bulan telah berlalu sejak Indonesia resmi menghentikan impor beras. Waktu yang singkat, namun cukup untuk mengubah wajah Asia Tenggara. Kepanikan telah mereda, digantikan oleh sesuatu yang lebih sunyi namun lebih dalam, kesadaran bahwa tatanan lama tak lagi berlaku. Di Jakarta, Dr. Arman Prasetyo berdiri di ruang konferensi Kemenko Perekonomian, tempat yang sama di mana keputusan besar itu pertama kali diumumkan. Kali ini, ruangan dipenuhi bendera kecil negara-negara ASEAN. Pertemuan tingkat tinggi ketahanan pangan kawasan akhirnya digelar. Di meja bundar itu, tidak ada nada menuduh. Yang ada hanyalah kehati-hatian. Perwakilan dari beberapa negara ASEAN berbicara satu persatu. Ada yang menyoroti pentingnya solidaritas. Ada yang mengakui bahwa kawasan terlalu lama bergantung pada mekanisme lama tanpa memperkuat produksi domestik. Dan ada pula yang, secara jujur, mengakui bahwa langkah Indonesia telah memaksa semua pihak bercermin. Indonesia tidak menciptakan krisis, ujar salah satu delegasi. Indonesia mempercepat perubahan yang tak terhindarkan. Arman mendengarkan dengan saksama. Saat gilirannya berbicara, ia tidak membawa grafik atau angka. Ia membawa narasi. Kami tidak menutup diri, katanya tenang. Kami hanya memastikan bahwa 270 juta rakyat kami tidak kembali menjadi korban ketergantungan. Tapi kami juga percaya, kawasan ini lebih kuat jika setiap negara berdiri di kakinya sendiri. Kata-kata itu dicatat dengan serius. Di Bangkok, Narin Chaiwat menyaksikan pertemuan itu lewat siaran internal analis. Ia tersenyum tipis. Dalam laporan terakhirnya, ia menulis kesimpulan yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Indonesia tidak sedang mendominasi. Indonesia sedang mendefinisikan ulang kepemimpinan. Sementara itu di Manila, Maria Lopez menutup liputan panjangnya dengan judul reflektif. Ia menulis bahwa Asia Tenggara sedang memasuki fase baru, fase di mana ketahanan pangan tidak lagi diserahkan pada pasar semata, tetapi pada keberanian mengambil keputusan sulit. Di pelosok Karawang, Pak Wiryo berdiri di pematang sawah, menatap padi yang mulai menguning. Musim ini belum sempurna, tapi cukup memberi harapan. Ia tidak tahu apa yang dibahas di Jakarta atau Bangkok. Yang ia tahu, hasil panennya kini dihargai, dan itu memberi alasan untuk bertahan. Kalau negara berani, katanya pelan kepada anaknya, petani juga harus berani. Kebijakan stop impor beras tidak menyelesaikan semua masalah. Tantangan cuaca masih ada. Risiko masih mengintai. Tapi satu hal telah berubah, Indonesia kini percaya pada kemampuannya sendiri. Dan Asia Tenggara, suka atau tidak, harus menyesuaikan diri. Di akhir pertemuan ASEAN, tidak ada deklarasi besar. Tidak ada pernyataan dramatis. Hanya kesepakatan sunyi bahwa masa depan pangan kawasan tidak bisa lagi diserahkan pada satu poros lama. Indonesia telah melangkah lebih dulu. Bukan untuk meninggalkan kawasan, melainkan untuk mendorongnya bergerak. Dan ketika malam turun di Jakarta, Arman kembali berdiri di balkon gedungnya, memandang kota yang tak pernah tidur. Ia tahu, sejarah jarang mencatat angka stok atau grafik harga. Sejarah mencatat keputusan. Keputusan untuk berhenti bergantung. Keputusan untuk berdiri. Keputusan yang membuat satu kawasan ketar-ketir, lalu bangkit.